Alhamdulillah kalau kurikulum merdeka itu sebenarnya setahun yang lalu itu sudah dilaksanakan di Kaltim. Semua SMA menggunakan kurikulum merdeka. Tinggal pemantapan dan praktek baik dari sekolah-sekolah yang kalau sana itu produk dari proyeknya itu baru di intern sekolah, belum dikenalkan ke sekolah lingkungan belum, makanya perlu keliru sini gitu kan. Seperti itu. Nanti kita bawa ke sana nanti. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di UTAR, khususnya di wilayah 3. Kalau proyek-proyek yang dari P5-nya, P3-nya dan sebagainya itu sementara baru di intern sekolah itu aja. Di intern sekolah baru dipamerkan di tingkat sekolah saja. Itu. Kalau ini kan sudah kira budaya dan sebagainya seperti itu, sangat luar biasa itu. Makanya tadi saya katakan kalau kami studi di sini itu nggak salah, sangat benar sekali. Kan kalau Profik nih, antusias siswanya tuh gimana? Alhamdulillah kalau antusias siswanya luar biasa sih, sangat kita aja. Tinggal bagaimana gurunya mendorong motivasi gurunya sekarang gimana? Nah, motivasi gurunya itu ya dua kemungkinan, kadang-kadang loyo ya, kadang-kadang begitu disemangati lagi naik lagi gitu kan. Karena bagaimanapun juga yang kayak yang orang-orang sudah berkata semangatnya sudah mulai ya, makanya di sini perlu ditiru gitu kan. Semangatnya sungguh luar biasa di sini. Makanya nggak salah Pak Kasih kita itu ke sini itu. Iya, sangat luar biasa. Saya semangat loh Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Pembelajaran di luar. Kalau sistemnya itu kurang lebih ya. Ada guru yang menggunakan teknik belajar di luar, langsung ke alam, umpama dia melihat mengamati ikan, gerakan ikan dan sebagainya. Langsung ke kolam-kolam atau pinggir sungai bahkan. Gitu. Tapi belum semua, gitu kan. Artinya ada guru-guru yang masih menggunakan teknik lama, metode lama, ngajar di dalam kelas-kelas saja, seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Nah, makanya perlu motivasi dan contoh-contoh baik dari guru-guru yang lain dan sekolah yang lain, bukan satu. Yang berkaitan dengan nah inilah makanya kan ini perlu penyamaan persepsi antar lembaga pendidikan harus disamakan persepsinya, antar pengajar itu harus disamakan persepsinya bahwa hasil proyek itu perlu kita kenalkan dengan masyarakat kan begitu ya, seperti yang saya lihat di SMA kan begitu. Nah, bagaimana motivasi dari kepala sekolah untuk menyamakan persepsi guru-gurunya bahwa hasil proyek itu bukan hanya untuk cukup kalau berkembang di karena itu nanti yang jelas itu menjadi life skill mereka ketika nanti dia tidak kuliah ataupun kuliah tapi sebagai alat untuk mencari biaya. Jangan hanya mengandalkan orang tua aja, yang gitu ya. Dia kalau orang tuanya aja, kan begitu, gitu ya. Itulah mestinya itulah menjadi contoh nanti.
betul-betul dipelajari dan diterapkan. Jadi kalau konsep berita itu yang penting bukan hasil, tapi prosesnya itu benar gitu. Mulai dari pengenalan sampai dan lain-lain itu prosesnya benar. Sehingga nanti ketika sudah tidak di sekolah itu benar-benar bisa dilaksanakan di rumah sendiri. Gitu ya. Monggo silakan. Apanya? Hambatan. Oh, hambatannya banyak. Hambatannya banyak. Karena kurikulum Merdeka ini betul-betul guru untuk membuat perangkat ajar sendiri kalau bisa. Mulai dari penurunan dari CP-nya, capaian pembelajaran, diturunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran, kemudian disusun lagi menjadi ATP, disusun lagi menjadi modul ajar, yang itu harus berpihak pada anak, kebutuhan anak itu apa, gitu ya. Iya, kalau tidak begitu ya nggak berhasil, gitu ya. Jadi kelas 12 ini masih Kelas 12 itu masih kurikulum 13, untuk kelas 11 dan kelas 10 sama, ya. Sebenarnya begini, kalau berkaitan dengan pendidikan, kalau di Kalimantan itu bukannya tertinggal sih, bukan tertinggal sebenarnya. Perguruan tinggi sana juga ada, gitu. Di sini juga ada, cuma tingkat kualitasnya sedikit agak beda, gitu kan. Kalau lulusan dari Jawa dari mana saja Jawa itu masih dipertimbangkan di Kalimantan. Makanya yang semangat kuliah di Jawa. Dua anak saya aja loh kuliah di Jawa, di Kediri, di Universitas Brawijaya Kediri. Kemudian anak pertama saya itu di Jakarta, di S2-nya itu di FKM UI, gitu ya. Iya, dua-duanya itu di Jawa. Makanya ya sebetulnya arahnya ke sini, bukan ke sono arahnya. Ada lagi? Ya. Prestasi anak itu menjadi raihan masa depan, karena raihan masa depan. Masa depan Anda itu ditentukan sekarang. Sekarang ini tidak berusaha untuk berprestasi, mau mencari perguruan tinggi aja sudah susah. Yang kedua, kalau mau dapat perguruan tinggi yang ecek-ecek, cari tempat kerja nanti suatu saat pasti susah, kan begitu ya. Tetapi kalau Anda mulai sekarang prestasi, yakinlah Anda akan dapat perguruan tinggi yang seperti yang harapan Anda, yang ke depan bisa-bisa tidak usah bisa masuk ya, gitu ya. Itu yang penting prestasi sekarang. Pacaran super kali nomor terakhir itu Pak. ya, super kali itu gitu aja. Karena saya dua-duanya alhamdulillah setelah lulus baru Pak aku punya kenalan, tapi lulus S2 iya, bukan S1, bukan ecek-ecek loh. FKM itu nggak ecek-ecek. Saya semua bisa dengan catatan ya betul-betul belajarnya. Oke. Ya, ya. Sama-sama. Mudah-mudahan saya harapkan mudah-mudahan semua sukses belajar, sukses mencari pekerjaan nanti yang akan datang. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Bentar ya. Bagian sukses ya.